Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dani. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berbentuk PPT atau PowerPoint. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri yaitu Sinta Dewi Putri Wibowo dengan NIM 205 150 700 dan 700 1014 dan teman saya Ivana Cercia dengan NIM 205150701111111. Dan judul tugas yang kami pilih yaitu protokol HTTP. Boleh di next. Nah, di awal-awal saya akan menjelaskan definisi dari protokol HTTP terlebih dahulu. Jadi, HTTP merupakan protokol lapisan aplikasi untuk web. HTTP merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. HTTP adalah protokol yang digunakan untuk melakukan komunikasi atau transmisi atau pengiriman dari satu tempat ke tempat yang lain hipermedia dokumen, seperti HTML, CSS, JavaScript, image, video, dan lain-lain. Protokol HTTP digunakan untuk komunikasi antara komputer klien dengan web server. HTTP didesain menggunakan bahasa yang mudah dimengerti seperti get, post, put, delete, head, dan option yang akan dijelaskan nanti oleh teman saya. HTTP bersifat stateless. Maksud dari stateless adalah bahwa tiap HTTP request merupakan request yang independen. Artinya tidak ada keterkaitan antara HTTP request sesudah ataupun setelahnya. Jadi server tidak menyimpan informasi permintaan klien yang telah berlalu. Boleh di next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang HTTP terminologi. Jadi, di dalam HTTP terdapat banyak sekali terminologi atau istilah yang perlu diketahui apabila kita ingin belajar atau mendalami tentang HTTP, yaitu antara lain, yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol, yaitu salah satu protokol dalam jaringan komputer yang biasanya digunakan dalam web, email, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada web browser, yaitu merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengakses web menggunakan protokol HTTP pada suatu URL. Web browser dapat membantu pengguna untuk melakukan interaksi dengan tulisan, gambar, dan informasi yang terdapat dalam suatu halaman web. Yang ketiga ada web server, yaitu merupakan aplikasi yang akan menerima request dari klien. Kemudian setelah pesan diterima, web server akan memberikan respons. Selanjutnya ada IP atau Internet Protocol, yaitu digunakan sebagai identitas angka pada semua perangkat komputer di jaringan. Kemudian yang kelima ada URL, yaitu alamat dari sebuah resource di web. Dan yang terakhir ada DNS. Yang keenam ada DNS, yaitu merupakan sistem yang menyimpan informasi tentang nama host atau nama domain dan membantu pengguna dalam mengakses website. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja utama. Pada mekanisme kerja utama HTTP, kita mengenal yang disebut sebagai web resource. Web resource merupakan sebuah file yang terdapat pada web server yang perlu untuk diakses oleh klien. Beberapa contoh dari web resource adalah ada HTML, ada PDF, ada JSON, XML, dan file-file lainnya. HTTP sendiri merupakan sebuah protokol yang menghubungkan antara web client dan web server. Cara kerja dari HTTP ini menggunakan model klien atau server. Jadi klien itu web browser akan melakukan permintaan, penerimaan, dan menampilkan objek-objek web. Kemudian dari sisi server, web server akan mengirimkan masih sebelumnya if
Baik, saya lanjutkan. Kemudian dari sisi server, web server akan mengirimkan objek-objek web sebagai respons terhadap permintaan klien. Jadi singkatnya, klien akan mengirimkan HTTP request untuk meminta atau mengirim informasi ke server. Kemudian server akan membalas dengan HTTP response yang diterima dari HTTP request. Dan ini merupakan gambaran dari mekanisme kerja utama HTTP. Jadi klien di sini mengirimkan HTTP request ke server. Kemudian pada server akan diterima dan server akan mengirim ulang berbentuk HTTP response ke klien. Next. Selanjutnya ada jenis koneksi. Jenis koneksi HTTP ada dua, yaitu non-persistent dan persistent. Nah, non-persisten itu ketika membuka koneksi TCP, komunikasi hanya dapat dilakukan tiap satu objek. Jadi, tiap mengirim satu objek, koneksi akan ditutup. Begitu seterusnya. Kemudian, yang persisten, kalau persisten tetap sama dengan non-persisten, yaitu ada membuka dan menutup koneksi. Bedanya, begitu persisten dibuka, objek-objek yang diminta akan langsung di-request secara bersamaan. Setelah semua objek didapatkan, baru koneksi akan tertutup. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat mekanisme kerja dari non-persistent. Mula-mula HTTP klien mengawali koneksi TCP ke HTTP server pada port 80. Selanjutnya HTTP server pada host menunggu koneksi TCP pada port 80 menerima koneksi lalu memberitahukan klien. Selanjutnya HTTP klien mengirimkan HTTP request message melalui soket koneksi TCP. Pesan menunjukkan bahwa klien menginginkan objek. Ini seperti di gambar ini. Setelah itu, HTTP server menerima request message, membentuk response message berisi objek yang diminta, dan mengirimkan pesan ke soket. Selanjutnya, HTTP server menutup koneksi TCP karena tadi sudah di-response oleh server. Maka yang selanjutnya, HTTP client menerima response message berisi file HTML, menampilkan HTML, penguraian file HTML ditemukan 10 objek JPEG yang dirujuk. Langkah terakhir, langkah 1-5 diulang untuk setiap objek dari 10 objek JPEG yang dirujuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pada HTTP. HTTP mendefinisikan 8 metode yaitu get, head, trace, option, post, put, delete, dan connect. Get. Metode get merupakan metode yang paling umum dan paling banyak digunakan. Get digunakan untuk meminta data tertentu dari server. Selanjutnya metode head. Head melakukan hal yang sama dengan get. Dengan perbedaan utama yaitu pada head, server hanya akan mengembalikan header HTTP pada respon saja. Tidak ada entity body yang dikembalikan oleh head. Hal ini memungkinkan klien untuk melakukan cek atau verifikasi header dari sebuah data tanpa harus mengambil data tersebut. Selanjutnya metode trace. Ketika klien mengirimkan request ke server, request mungkin saja harus melewati banyak server lain seperti firewall, proxy, ataupun gateway sebelum sampai ke server yang sebenarnya dituju. Setiap server yang dikunjungi sebelum request sampai ke server yang sebenarnya dapat saja memodifikasi request HTTP yang dikirimkan. Metode trace memungkinkan klien untuk melihat request paling akhir yang diterima oleh server tujuan. Selanjutnya ada metode option. Option bertanya kepada server untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh server. Kita dapat meminta informasi metode yang didukung oleh server untuk data URL tertentu. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi beberapa server yang hanya memberikan dukungan terbatas terhadap beberapa URL atau objek tertentu. Selanjutnya metode put. Metode put menuliskan data pada server.
sebagai kebalikan dari GET yang membaca data dari server. Beberapa sistem publikasi atau manajemen konten memungkinkan kita untuk membuat sebuah halaman web baru pada web server dengan menggunakan put. Selanjutnya ada metode delete. Delete seperti namanya meminta server untuk menghapus data yang ada pada server sesuai dengan URL yang diberikan oleh klien. Begitupun klien tidak diberi jaminan bahwa penghapusan akan dijalankan ketika menggunakan delete. Hal ini terjadi karena standar HTTP memperbolehkan server untuk menolak atau mengabaikan permintaan delete dari klien. Selanjutnya metode connect. Metode connect digunakan untuk proxy apabila mengakses suatu site yang mendukung SSL. Kemudian pada HTTP juga ada yang dinamakan save method. Metode yang didefinisikan save antara lain get dan head. Dikatakan save hanya untuk pengambilan data dan tanpa melakukan perubahan di sisi server. Selanjutnya ada metode yang didefinisikan unsafe. Contohnya yaitu post, put, dan delete. Dikatakan unsafe karena harus ditampilkan kepada pengguna dengan cara yang khusus. Biasanya dalam bentuk tombol dan bukan link. Dan dapat membuat pengguna lebih memperhatikan data yang akan dikirimkan. Selanjutnya yaitu kode status HTTP. Kode status merupakan respon pertama kali yang muncul pada saat mengakses suatu web dan digunakan sebagai kode informasi status yang digunakan pada klien. Seperti yang kita tahu, contoh kode status pada HTTP yaitu yang pertama informasional atau yang awalannya 1. Kode ini menunjukkan respon sementara hanya terdiri dari status line dan header option dan diakhiri oleh sebuah baris kosong atau biasanya dipakai pada saat uji coba. Contohnya yaitu 100 continue ataupun 101 switching protokol dan lain-lain. Yang kedua ada sukses dengan awalan 2. Kode status ini menunjukkan bahwa permintaan klien berhasil diterima, dipahami, dan dimengerti atau aksesnya berhasil. Contohnya yaitu 200 OK, 201 created, dan yang lainnya. Yang ketiga, direction atau yang awalannya 3. Kode ini memberitahukan kepada user agent untuk melakukan request tambahan supaya mencapai akses. Contoh 301 move permanently, 302 move temporarily, dan yang lainnya. Yang keempat ada client error dengan awalan 4. Kode status ini menunjukkan bahwa adanya kemungkinan kesalahan dalam permintaan yang dilakukan klien, sehingga mencegah server untuk memprosesnya. Contohnya 400 bad request, 404 not found, dan yang lainnya. Yang kelima, server error atau yang awalannya 5. Kode ini memberitahukan kepada klien bahwa terjadi kesalahan di server. Contohnya itu 502 bad gateway, 504 gateway timeout, dan masih banyak yang lainnya. Indikator keberhasilan protokol. Untuk indikator keberhasilan protokol HTTP sendiri dapat dilihat dari respon yang diterima HTTP klien. Jika HTTP menampilkan kode sukses atau dimulai dari angka 2, menandakan bahwa permintaan browser telah berhasil diterima, dipahami, dan diproses oleh server. Dengan kata lain, semua berjalan dengan lancar. Untuk contoh kode HTTP dengan kode sukses, seperti tadi yang dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu 200 OK, yang artinya permintaan sudah diterima dan dipahami, kemudian sedang diproses. Ada juga 201 created, yang artinya permintaan berhasil dan server membuat sumber atau resort baru, dan masih banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya, faktor-faktor permasalahan pada HTTP. Yang pertama, siapapun dapat melihat konten. Oleh karena itu, akan mengakibatkan kurang terjaganya privasi. Yang kedua, kurangnya integritas data. Kurangnya integritas data merupakan masalah besar, karena seseorang dapat saja mengubah konten. Itu sebabnya protokol HTTP adalah metode tidak aman, karena tidak ada metode enkripsi yang digunakan. Yang ketiga, siapapun dapat mencegat server request atau permintaan server. Mereka akan mendapatkan nama pengguna dan kata sandi. Saat pengaksesan website menggunakan protokol HTTP, maka data yang dikirim dari browser ke server tidak dienkripsi. Hal ini yang membuat adanya celah keamanan
yang bisa disalahgunakan. Apalagi transaksi website atau sistem adalah transaksi pembayaran kartu kredit atau belanja online yang membutuhkan keamanan dan kerahasiaan data. Sekian presentasi dari kami tentang materi singkat HTTP. Selanjutnya kami akan menunjukkan contoh HTTP request dan respon langsung dari websitenya. Diawali oleh Sinta Putri. Baik, terima kasih Fana. Sebelumnya saya mau share screen terlebih dahulu. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Jadi saya akan menjelaskan terkait dengan pesan request. Pertama saya membuka web Philcom ubac.id terlebih dahulu. Kemudian kita tunggu sampai semuanya udah keluar, udah menampilkan semua yang kita inginkan. Nah, sudah. Pada saat kita membuka web, kita akan mengambil beberapa objek seperti objek teks, gambar, dan lain-lain. Objek tersebut berupa file HTML, citra JPEG, dan lain-lain. Nah, jika kita ingin melihat rekaman data yang telah kita lewati dan telah kita ambil, kita lihatnya dari fitur lainnya, kemudian alat pengembang, kemudian ini network. Oh ya, sebelumnya kita loading ulang terlebih dahulu. Sebentar. Oke. Nah, dilihat dari URL www.philcom.ub.ac.id tersebut merupakan nama host. Jadi, ini merupakan nama hostnya. Nah, apabila kita ingin mengetahui letak dari misal citra atau gambar yang ada di web ini, kita bisa melihatnya di sini. Jadi, kita pertama-tama search nama misal JPG. Oh, bentar. Ini apa nih? Kemudian misal foto resini. Nah, di sini ada preview. Nah, ini merupakan foto yang misal foto atau gambar yang ingin kita lihat. Kemudian kita lihat di headers. Kemudian kita lihat di general. Nah, jadi pada general ini ada request URL. Nah, dari HTTP sampai ID itu merupakan host dari requestan kita. Kemudian selanjutnya ini merupakan lokasi letak. Jadi ini merupakan letak dari gambar yang terdapat di dalam web ini. Kemudian masuk ke dalam pesan request. Jika kita misal ingin mengambil gambar, maka akan terdapat pesan request dan response. Untuk HTTP request biasanya menggunakan kode ASCII yang tulisannya masih bisa dibaca oleh manusia. Misal pada kasus ini, jika kita ingin melihat rekaman data yang kita ambil dari web Philcom, kemudian kita cek di request header-nya. Jadi kita cek di request header-nya. Nah, ini kita dapat melihat apa yang diterima, kemudian kita juga dapat mengecek encoding-nya. Kemudian ada connection, dan ini juga terlihat host, yaitu philcom.ub.ac.id. Kemudian kita view source. Nah, biasanya request line itu terdiri dari get, post, dan head comments. Nah, di sini karena ada get-nya, berarti ini menandakan ini adalah pesan request yang kita kirim ke server berhasil. Kemudian ini ada host, di sini ada philcom.ub.ac.id. Kemudian kita juga dapat melihat connection, dan ada cookies, accept language, dan lain-lain. Nah, untuk bagian respons akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ivana. Terima kasih Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang status
kode status responnya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Saya akan membuka web welcome dulu. Nah, ketika kita memilih salah satu field dari Filkom UBHCID ini, pada bagian respon header-nya terdiri dari beberapa bagian. Pada line di bawahnya ini terdapat status line dengan isi yaitu versi HTTP. Di sini versinya 1.1 dan kode statusnya yaitu 200 OK. Selanjutnya pada line selanjutnya ini merupakan header line. Pada header line juga terdiri dari beberapa header. Yang pertama itu ada respon header, contohnya di sini server. Selanjutnya ada juga general header, contohnya di sini date, dan ada juga yang dinamakan entity header, contohnya di sini content type dan content length. Di sini menampilkan status code-nya 200 OK, yang berarti server ini telah berhasil diterima atau aksesnya berhasil. Ketika kita ingin membuka web Filkom Apps, maka ketika kita view source pada respon header, maka akan menampilkan kode status 301 move permanently. Hal ini disebabkan karena website Filkom UBHCID/apps telah dipindahkan pada Filkom UBHCID/legalcy/out. Sehingga di sini akan menampilkan kode 301 permanently yang artinya halaman yang dituju telah dipindahkan. Untuk melihat lokasi pemindahannya bisa dilihat pada feed location. Di sini ada /legalcy/out. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.